Dan kita sudah sampai pada pembacaan At-Tariq ayat yang ke-14 ya. Silahkan dibuka. Insyaallah pagi hari ini kita akan lanjutkan membaca dan membahas ayat 15 sampai terakhir bimasyiatillah tabaraka wa ta'ala. Silahkan dibuka mushafnya, dibuka Al-Qur'annya. Kita merajaah terlebih dahulu bacaan yang sudah kita baca di pertemuan yang lalu, ayat 13 dan ayat 14. Kemudian kita akan lanjut membahas ayat 14 atau ayat 15 sampai terakhir. Yang baca silakan diikuti jemaah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqawlun fasl. Baik, sedikit kita merajaah jemaah. Innahu laqawlun fasl. Laqawlun fa. Di situ terdapat hukum ada tanwin bertemu dengan huruf fa. Hukumnya apa jemaah? Ikhfa haqiqi. Ikhfa haqiqi, suara dengungnya tergantung dengan huruf setelah nun sukun atau tanwin tersebut, atau huruf ikhfa yang harus kita lihat apakah dia termasuk huruf ikhfa yang tebal atau huruf ikhfa yang tipis. La qaulun fa, setelah tanwin di situ dhammatain terdapat huruf fa. Huruf fa adalah huruf ikhfa yang tipis, tartib istifal, tidak tebal, maka suara dengungnya wajib ditipiskan. Jadi bukan ditebalkan, bukan la qaulun fa, tapi la qaulun fa, la qaulun fa. Suara dengungnya diringankan, ditipiskan. Artinya pangkal lidah kita tidak naik ke atas karena sebab tebal, tapi pangkal lidah kita datar-datar saja karena suara dengungnya tipis. Kita baca innahu laqaulun fasl. Innahu laqaulun fasl. Kemudian fasl, sad di situ ditahan dan dia tebal penahanannya. Fasl tidak dipantulkan seperti ayat sebelumnya, bukan fasl tapi fasl. Fasl, kemudian ada penahanan huruf lam di akhir. Kita baca fasl. Kita lanjut. Wa ma huwa bil hazl. Wa ma huwa bil hazl. Sama di sini juga bil hazl, ya, penahanan zai tidak dipantulkan tapi ditahan, kemudian masukkan huruf lam di akhir ayat. Kita lanjutkan jawab ayat yang ke-15 dan kita bahas insyaallah. Innahum yakiduna kaida. Innahum yakiduna kaida. Baik, kami jelaskan beberapa poin penting di sini. Innahum yakiduna. Yang pertama yakiduna, perhatian pengucapan huruf kaf yang harus dibedakan dengan huruf qaf. Jadi bukan yaqiduna tapi yaki. Ki ada nafas yang harus diakhirkan dan dia sifatnya tipis. Kita baca yakiduna. Yakiduna. Dan perhatian juga pada pengucapan huruf dal jemaah. Huruf dal keluar dari mana? Ujung lidah menyentuh dengan bagian pangkalnya gigi jari atas. Dan dia berbeda dengan huruf D Indonesia. Terkadang kita menganggap bahwa pengucapan huruf D itu seperti huruf D. Huruf D dia keluar dari ujung lidah nyentuh dengan langit-langit mulut. Ya, kalau mau disamakan dengan huruf Indonesia seperti D yang cadang. D, jadinya begitu. Bukan da tapi da. Ringan saja, tidak terlalu jauh. Ya, banyak orang baca yakiduna, harusnya yakiduna, duna. Ringan saja. Kita baca yakiduna. Yakiduna. Kemudian kaida. Apa hukum di akhir ayat jemaah rahmati Allah? Apa hukumnya? Mad apa? Madul iwad. Dibaca berapa harakat? 2 harakat saja, tidak lebih dari itu. Kadang kita kepanjangan kaida, kepanjangan. Cukup 2 harakat. Kaida sudah. Kaida, dan itu berlaku di saat waqaf saja. Ya, di saat wasal maka melihat huruf setelahnya. Baik, kita baca
innahum yakiduna kaida wa akidu kaida sama seperti ayat sebelumnya kurang lebih. Kita lanjutkan langsung ayat yang ke-17. Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Baik, kami jelaskan beberapa poin penting pada ayat yang terakhir bacaan surah At-Tariq ini. Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Famahhil yang pertama, jamaah dirahmati Allah, perhatian pada pengucapan kata famahhil, penahanan huruf ha. Itu biasa kita kenal dengan hak besar. Ya, ada hak besar, ada hak kecil. Walaupun dua-duanya sifatnya tipis, ya, sifatnya tertib istighfar. Huruf ha keluar dari tenggorokan bagian pangkal, bagian dasar, bukan dari dada jemaah, bukan famahhil, tapi dari sini. Karena di saat kita keluarkan hak dari dada terjadi suara yang tebal atau keluar suara yang tebal. Famahhi, harusnya famahhi, karena ini sifatnya tipis, istifal, tidak tebal. Kita baca famahhili, dan penahanannya itu berjalan terus suaranya. Famahhi, famahhi, tidak berhenti, bukan famahhilillah, famahhili, seperti itu. Kita baca famahhili. Tayyib, kemudian famahhilil kafirina, al-kafirina, ucapan huruf fa harus digesekkan di situ suaranya dan nafas yang dialirkan, dan ada ancang-ancangnya. Al-kafi, ada suara f-nya dulu di awal, dan itu alaniyah ya tabii. Kita baca al-kafirina. Tayyib, kemudian amhilhum, amhilhum, mim sukun bertemu ha, izhar. Maksud izhar di sini bukan berarti tidak ada gunnahnya, tetap ada gunnahnya. Apapun keadaan huruf mim dan huruf nun itu pasti ada gunnahnya, pasti masuk lewat hidung, ya pasti keluar lewat hidung. Ada suara hidungnya, walaupun martabahnya, tingkatan gunnahnya itu bertingkat-tingkat. Amhilhum di sini maka ada gunnahnya, ada dengungnya, ditahan sejenak baru kemudian masuk ke huruf ha tanpa diputus suaranya. Bukan amhilhum tapi amhi, amhi, tahan sebentar. Ya, karena ada zaman di situ, ada durasi yang harus kita tunaikan pada pengucapan huruf mim. Sebagaimana akhir ayat, misalkan Ar-Rahmanir Rahim, ada m-nya sedikit. Di sini juga sama. Amhil, amhi, begitu. Kita baca amhi, 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 amhi. Itu hak besar. Kemudian hilhum, penahanan huruf lam sukun tidak dipantulkan, bukan amhilhum tapi amhilhum, hil tahan. Ya, kita baca amhilhum, amhilhum. Kemudian ruwaida, ruwaida ra kita baca tipis atau tebal jemaah? Tebal, karena dia berharakat dhammah. Ru, bukan ruwaida tapi ruwaida, ditebalkan. Kita baca ruwaida. Dan terakhir juga sama, dal dibaca dua harakat. Cukup insyaallah jemaah dirahmati Allah bahasan kita pada pagi hari ini. Kita baca dari ayat yang ke-15 sampai 17, baru kemudian dipersilakan bagi jemaah atau asatidzah yang ingin mencoba bacaannya. Innahum yakiduna kaida